Pada Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Yang luar biasa, sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau teduhkan hati kita sejenak, tundukkan kepala kita, dan bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Nya Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pertolongan daripada Tuhan Yesus, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga Bapa bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Satu hal kami percaya, Tuhan Yesus, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan setiap kami, tapi kami boleh ada sampai dengan saat ini semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena anugerah, dan juga semuanya karena kemurahan Tuhan yang jauh melebihi daripada hidup setiap kami di tempat ini. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus telah memimpin setiap kami, telah membimbing setiap kami untuk kami boleh datang bersama-sama bersatu hati, beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus kami yang hidup, dan juga akan dengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan, serta juga akan menerima yang terbaik, itu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus yang berkenan atas setiap ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus yang sucikan dan kuduskan setiap kami, Engkau yang melayakan setiap kami untuk boleh membawa sembah kami bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan yang sembuhkan, yang terbelenggu Tuhan yang bebaskan, Tuhan yang lepaskan, yang punya beban masalah Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami, yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus menaruh iman dan juga percaya kami dan juga harapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang membawa sembah kami, membawa pujian kami, membawa hormat kami bagi Raja di atas segala Raja. Biar Engkau yang berdaulat atas setiap kami, biar Engkau yang memerintah dan juga bertahta atas setiap pujian kami, atas setiap sembah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap untuk datang menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kembali dari awal, sama-sama kita katakan, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga
mau sentuh hatimu Tuhan. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Dengan hati yang bersyukur sama-sama gereja Tuhan katakan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan. Amin. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil sama-sama bangkit berdiri, gereja di Medan Siapa
bagimu pujian kami, hormat kemuliaan Tuhan. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, kami puji nama-Mu. Kau agung, Dia perkasa, penuh kemuliaan. Yesus, kesukaan hatiku, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku puji. Oh Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Yesus Tuhan. Mari sembah Dia pada siang hari ini. Naikkan ucapan syukur, naikkan pujian, bawa hormat bagi Raja segala bangsa. Terima kasih Tuhan, Dia besar bagiku. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau mulia. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Sembah Dia, sembahkan Dia. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah kami yang besar Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan, kami puji, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi sama-sama Tiberias. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama Tiberias. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi sama-sama. Ku kagum
segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami hanya kami persembahkan ke dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang siap untuk bersuka cita melompat dan juga menari bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. God bless you. Mari sama-sama cermati media. Kita mau sama-sama puji Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu. Katakan di hadapan Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari dengan hati yang bergembira siang hari ini katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu saudara, engkaulah ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan sama-sama, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra. Kami semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, haleluya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku mencari keluarganya. Pandang kiri kananmu saudara, sama-sama katakan, ku kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari dengan senyum yang terbaik, boleh lihat kiri kanannya. Sampaikan saudara, aku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. One more time. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, Tuhan berikan kemuliaan-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Dengan kasih Tuhan. Lalu katakan bersama-sama, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, men. Wow, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terjadilah sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Haleluya.
Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat dan terbaik hanya bagi Dia. Siapa nama Dia saudara? Yesus, amin. Kita percaya waktu kita hidup serahkan semua sama Tuhan, Dia pasti akan memberikan yang terbaik, amin. Tuhan Yesus pasti tolong setiap kita. Tuhan Yesus selalu dahsyat, katakan amin saudara. Beri tepuk tangan bagi Dia, terus memuji Tuhan, memuliakan Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Satu pujian lama sama-sama kita menyanyikan. Biar apa tuh? Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Katakan sama-sama. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Come on. Mari dari awal sama-sama katakan saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku mau selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Angkat tanganmu yang mau sama-sama. Come on. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Here we go, sama-sama. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Apapun masalah kita saudara, kita percaya Tuhan Yesus luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan. Katakan dan doa bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan aku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Angkat tangan kembali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yang percaya sama-sama. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Biar musik saja menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Melintasi segala badai hidup kita saudara. Ayo percaya, ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus yang memberkati setiap kita, amin. Katakanlah Tuhan di antara setiap kami. Kami semua percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi, amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan bawa setiap kita, amin. Lebih keras lagi gereja Tiberias Betos untuk kemuliaan Tuhan. Ini kami Tuhan yang percaya kepada-Mu. Sama-sama katakan. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi.
bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke paksa sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. One more time sama-sama. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke paksa sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru sama-sama. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan, saudara, kita boleh mengucap syukur pada siang hari kita boleh sama-sama memuji Tuhan Yesus, dan sama-sama terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, dan selamat menyaksikan. Kita yang telah dimerdekakan dari dosa agar menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan bagi kita yaitu bahwa Roh Kudus di dalam diri kita sudah membebaskan kita. Sebab Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Apa yang harus kita punya setelah kita dimerdekakan oleh Kristus? Menyadari bahwa oleh kuasa Tuhan, dari kegelapan kita menjadi anak Allah yang penuh kasih. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka terjadi perubahan rohani yang sangat signifikan. Dan yang terjebak dalam kuasa kegelapan sekarang telah menerima kemerdekaan yang sejati. Jangan lengah terhadap pengaruh iblis, meski kita telah dimerdekakan. Karena iblis akan menggunakan segala cara untuk membuat setiap umat Kristen tetap tunduk pada keinginannya iblis. Punya pikiran yang baru, yaitu tinggalkan pola pikir dunia. Pikiran adalah medan pertempuran, di mana peperangan terjadi secara emosi, menang atau kalah ada dalam pikiran. Itu sebabnya Tuhan ingin memperbaharui setiap pikiran kita, agar dapat hidup dalam hubungan yang berlimpah dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mulailah pikirkan hal-hal yang akan membawa kita kepada yang Tuhan Yesus inginkan. Dibaharui terus di dalam Kristus setiap hari dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, suatu proses pengudusan dan pertumbuhan rohani yang terus menerus. Proses penyangkalan keinginan daging yang duniawi itu adalah suatu bentuk penanggalan manusia lama kita. Bila kita mau mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui, maka segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan permuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada siang hari sebelum kita dengar sama-sama firman Tuhan, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Nadi Pariaji buat setiap kita. Suara gembala dengan judul untuk minggu ini, saudara, yaitu bagaimana memiliki kualitas hati yang memikat hati Tuhan Yesus. Yang pertama ada pembukaan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tiberias senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami semua senantiasa berjaga-jaga dengan kuasa perjamuan kudus dan juga minyak urapan, hidup dalam kekudusan, agar siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali dan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Robi kedua, untuk memiliki kualitas hati yang memikat hati Tuhan Yesus, yang pertama yaitu miliki hati yang menyadari bahwa
waktu bersama Tuhan adalah penting. Daniel 6 ayat 11, Markus 1 ayat 35 dan Lukas 22 ayat 39. Sama halnya dengan keuangan yang harus diatur, waktu pun demikian. Kita harus memiliki waktu bersama dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan harus jadi prioritas dan gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan yang hidup, kita akan terasa kering dan mudah dikalahkan dunia. Saat kita mengambil keputusan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan bersuka cita pada saat kita menyembah dan berdoa secara pribadi. Yang kedua, miliki kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus bukan sekedar memberi berkat, tapi Dia adalah sumber berkat itu sendiri. Mengikuti Tuhan Yesus bukanlah sebuah perjalanan yang selalu mulus, ada pergumulan, ada godaan, tapi Tuhan Yesus sebagai roti hidup memberi kita energi, keteguhan, ketahanan iman. Ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Inilah inti kehidupan sejati. Kita bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat, sumber arah, dan tujuan hidup kita. Yang ketiga, miliki kesadaran bahwa kita diminta untuk hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, Yohanes 14 ayat 12. Selama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Dia tidak hanya mengajar mereka, tapi juga memberi contoh dan teladan. Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus juga mengajar bagaimana hidup melayani, bukan dilayani. Hidup mengasihi dan mengampuni. Berani menyatakan kebenaran. Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi apa yang Yesus perbuat dan lakukan selama hidup adalah wajib kita lakukan juga. Doa penutup, Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api kami. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup dalam pertobatan. Dan kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh terima, yaitu pesan Tuhan lewat suara gembala saudara di siang hari ini. Sama-sama kita akan dengar firman Tuhan. Kita mau menerima yang terbaik, pesan dari sorga di tempat ini di Gereja Tiberia. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini yang begitu luar biasa kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bersyukur karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan pasti juga akan menolong setiap kami. Apapun masalah kehidupan kami Tuhan Yesus, kami mau belajar tetap percaya. Terlebih di siang hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang kami percaya akan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami Tuhan, pulihkan setiap kami, bahkan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang buat setiap kami hari ini menerima yang terbaik dari sorga. Apapun masalah kami letakkan di kaki Kristus, karena kami tahu waktu kami melepaskannya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, pasti akan campur tangan, memberkati dan menolong setiap kami. Ini hati kami yang rela Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan, tegur kami, karena kami mau dibentuk oleh karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Padang Tuhan Yesus saudara, kita mau datang sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Sama-sama kata, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan di hadapan Tuhan Yesus. Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, di dalam janji-Mu Tuhan. Kami tahu ada kemenangan dan kami terima siang hari ini. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sambut firman Tuhan dengan pujian ini bersama-sama, katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Siapa kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini yang kami rasakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun ada banyak tantangan, masalah, tetapi tangan-Mu yang lembut tidak pernah melepaskan genggamannya dari setiap kami. Itu sebabnya kami tidak pernah akan takut, tidak pernah khawatir, karena Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan pada siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang siang hari ini datang cari Tuhan, pulang pasti bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan. Itu sebabnya biarlah hanya Engkau saja yang beracara, berfirman bagi setiap umat-Mu. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Lambaikan tangan sama bilang, saya disayang Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, pulang bawa berkat. Nah, saya doa siapapun Anda yang hari ini datang cari Tuhan Yesus, pulang bawa berkat, sukacita sempurna. Coba sekali lagi, lihat kiri kanan, bilang sama dia, pulang bawa berkat. Nah, haleluya. Berkat gak hanya ngomongin tentang uang, yang setuju katakan amin.
Termasuk juga engkau bisa lihat anak-anakmu sehat, sempurna, pintar, cerdas. Berkat juga termasuk walaupun ada masalah tapi wajahmu tetap awet muda. Amin. Kalau awet muda kencangnya minta ampun. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab tinggi-tinggi, termasuk yang ikut ibadah live streaming. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik sesuai dengan kebenaranmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Kalau saudara lihat di ayat 1, apa judul perikopnya di situ? Apa? Keenam, meterai pertama dibuka. Saudara, kita baca ayat 5 sampai 6. Pak Surya baca ayat 5, saudara baca ayat yang ke-6. Yuk Pak, silakan. Wahyu 6 ayat 5. Ayat 5. Dan ketika anak domba itu adalah Yesus. Terus Pak, membuka materai yang ketiga, sama-sama bilang materai yang ketiga. 3, 2 ya. Lanjut. aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Sama-sama bilang seekor kuda hitam. Terus Pak. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Sama-sama bilang timbangan. Saudara, ada 3 hal ya yang harus diingat yang nanti kita bahas. Yang pertama materai yang keberapa? 3. Yang kedua kuda warna. Dan yang ketiga pegang apa? Saudara baca ayat yang ke-6. 3, 2 ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, tetapi yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saya mau tanya dulu, yang sudah jadi jemaat Tiberias lebih dari 20 tahun, lambaikan tangan. Wih, puji Tuhan. Berarti selama 20 tahun saudara pasti sudah dengar ayat ini berulang kali, betul? Ya. Sebelumnya saya coba ceritakan, saudara, kitab Wahyu ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang rasul, namanya rasul siapa? Yohanes. Ditulis kurang lebih tahun 90 Masehi. Tahun berapa? Ini jadi penting nih. Tahun berapa sekali lagi? Hanya untuk info, Tuhan Yesus naik ke sorga kurang lebih tahun 30. Berarti kitab Wahyu ditulis 60 tahun kemudian. Dan saudara, di antara 12 murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot nggak usah dihitung lah. Karena Yudas Iskariot digantikan oleh Rasul Matias. Di antara ke-12 murid itu, semua murid Tuhan Yesus mati karena martir, betul? Yang paling terkenal mati martir di kota Roma, namanya Rasul Petrus. Matinya dengan cara apa? Salib di balik. Yang paling jauh matinya Rasul siapa? Thomas. Matinya di mana? India. Makanya kalau saudara pergi ke India, di situ ada gereja Martoma yang didirikan berdasarkan penginjilan daripada Rasul Thomas. Tetapi Yohanes enggak. Semua mati martir, Yohanes enggak. Tapi bukan berarti Rasul Yohanes itu bebas daripada ancaman. Satu kali Rasul Yohanes ditangkap oleh Kaisar Romawi, lalu kemudian dia dicobai dengan cara dimasukkan ke perapian yang isinya minyak panas. Begitu dia diangkat, ternyata Rasul Yohanes nggak kenapa-napa. Akhirnya Kaisar Romawi bingung. Ini semakin dia coba disiksa, semakin kelihatan mujizat. Karena Kaisar Romawi bingung, daripada dia disiksa, mendingan dia ditangkap, dibuang ke sebuah pulau. Namanya Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah kurang lebih tahun 90 Masehi, dia dapat penglihatan tentang akhir zaman. Siapa yang kasih tahu dia tentang akhir zaman? Tuhan Yesus, gurunya yang sudah 60 tahun tidak ketemu. Dan dia kasih penglihatan tentang akhir zaman. Ini yang saya mau ceritakan kepada setiap saudara.
Kalau tugas dari sorga belum selesai untukmu, orang mau coba jatuhin, hancurkan dirimu, tidak mempan. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, tidak mempan. Bilang. Kenapa? Karena rencana Tuhan jauh lebih kuat daripada strategi licik manusia. Yang setuju katakan amin. Maka saudara, tema khotbah pada siang hari ini, apa tema khotbahnya? 3, 2, 1, ya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, nggak bisa rusak. Bilang. Ya saudara, ya inilah yang menjadi tema khotbah. Sampai kapanpun ini suara yang akan kita dengar. Dan masih ingat tadi ada kata-kata yang saya minta ulang? Materai yang keberapa? 3. Ada penunggang kuda. Kudanya warna apa? Hitam. Puji Tuhan. Pegang apa? Timbangan. Nah, untuk mengetahui ini, saudara harus lihat slide yang berikut ini. Next slide, saudara. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, ada 7 materai yang dibuka. Ada berapa? Di pasal 6 saudara lihat 6 materai, nanti pasal 7 ada 1 materai lagi. Materai 1 dibuka, maka yang keluar penunggang kuda putih. Penunggang kuda apa? Ingat ya, yang warna putih kudanya, bukan penunggangnya. Materai kedua dibuka, yang keluar penunggang kuda. 3 dibuka, penunggang kuda hitam. 4 dibuka, Alkitab bilang hijau kuning, tapi kalau bahasa Inggrisnya pale. Pale itu pucat. Materai 5 dibuka, bukan kuda lagi yang keluar. Yang keluarlah suara para martir. 6 dibuka, tanda langit gempa besar, matahari jadi hitam, dan seterusnya. 7 dibuka, sorga hening setengah jam. Beberapa teolog percaya inilah momen terjadi pengangkatan. Hanya untuk info, kalau saudara sering baca yang cap 666 itu adanya di pasal 13. Jadi gampangnya begini, diangkat dulu baru ada cap. Makanya saudara yang hidup benar nggak usah sibuk, nggak usah terlalu paranoid. Kenapa? Karena saya doa saudara sudah diangkat duluan. Barulah nanti capnya ada. Tapi bukan itu yang saya membahas. Saudara, lihat. Apa yang dimaksud dengan kuda putih, merah, dan hitam? Cara paling gampang untuk mengetahui siapa mereka, maka biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Karena yang paling tahu tentang tanda kedatangan Yesus siapa? Oke. Hari Selasa saya bilang, Pak, Bu, hari Selasa besok siapkan rumahnya, karena saya pendeta Gary Tengker mau datang. Yang paling tahu tanda-tanda kedatangan saya siapa? Anda atau saya? Pak Bu, saya tahu ini jam-jam yang kritis ini. Tapi kalau ditanya minimal jawab, ulang-ulang. Kalau saya bilang, Bapak Ibu jemaat, hari Selasa besok saya mau datang ke rumah Anda. Yang paling ngerti tanda-tanda kedatangan saya siapa? Anda atau Gary Tengker? Nah, kan begitu. Makanya jangan tanya sama yang lain, tanyanya sama Gary Tengker, kan begitu. Untuk tahu tanda-tandanya, cara paling gampang mengetahui ini, tanyanya sama Tuhan Yesus. Dan dalam prinsip belajar Alkitab, saudara, biarlah ayat Alkitab menafsirkan ayat Alkitab. Sampai sini yang paham angguan kepala. Saya tahu saudara, memang belajar begini siang-siang jam 3, memang agak berat. Jam 3 ini soalnya banyak jemaat yang sudah mulai kehilangan gangguan jaringan, begitu kan? Tapi nggak apa-apa, supaya saudara ngerti kebenarannya. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, fokus. Ya. Soalnya saya lihat ada beberapa jemaat yang sudah mulai menikmati urapan. Kayaknya kalau menikmati urapan kayak tenangnya minta ampun. Saudara, yuk kita lihat Matius, Pak. Matius 24 ayat 3. Ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, Lagi duduk Yesus di atas Bukit Zaitun, terus datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. ya, Kata mereka, katakanlah kepada kami, Tuhan kasih tahu dong sama kita. Terus Pak, bila manakah itu akan terjadi dan apakah kapan itu akan terjadi? Terus tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? kapan engkau datang? Kapan tanda kesudahan dunia? Apa tanda-tandanya? Murid-murid nanya, betul begitu? Lalu Tuhan Yesus jawab, Pak, ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, Ya,
waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terus? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Ya. dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara lihat, ini tanda sebelum Tuhan Yesus datang. Yang pertama tandanya adalah ada penunggang kuda putih. Ingat ya, yang putih itu kudanya. Yang putih apa? Sama-sama bilang, bukan penunggangnya. Saudara, putih itu lambang apa sih? Bendera merah putih. Merah artinya putih, artinya suci. Betul ya? Maka nanti di akhir zaman ada orang-orang yang menggunakan sesuatu yang kudus untuk sesuatu yang tidak kudus. Ya, kudanya putih tapi orangnya tidak pakai baju putih. Orangnya kotor. Ngapain mereka? Menyesatkan banyak orang. Saudara tahu bagaimana tandanya? Fokusnya bukan lagi Yesus, fokusnya akulah. Ya kan? Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Tapi nanti di akhir zaman ada banyak penyesatan. Lanjut Pak. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nanti meterai yang kedua dibuka kuda merah, akan ada kabar-kabar tentang perang. 7 Pak sekalian. Sebab Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. saudara harus tahu bahwa di mata orang Israel, non-Israel itu, non-Yahudi, cuma ada 70 bangsa. Berapa bangsa? 70. Kita dianggap 70 bangsa. Contoh, Indonesia, Malaysia, 2 negara kan? Tapi rumpunnya sama. Ya. Di mata orang Yahudi cuma ada 70 bangsa. Nanti bangsa bangkit melawan bangsa. Perang akan terjadi. Itu kuda nomor 2. Yang ketiga, yuk Pak lanjut. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, saya stop sampai materai yang ketiga. Nanti di materai yang ketiga akan terjadi kelaparan. Sederhananya akan ada krisis. Sama-sama bilang krisis. Akan terjadi. Hal ini adalah sesuatu yang normal. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk juga banyak. Saudara tahu berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? 285. Saudara di sini yang lahir sebelum tahun 80, jangan tunjuk tangan, jangan. Kedipkan mata saja. Saudara tahu berapa penduduk Indonesia tahun 1980? 140 juta. Artinya dari tahun 80 sampai tahun sekarang jumlah penduduk Indonesia naik 2 kali lipat. Sedangkan jumlah makanan nggak bertambah banyak. Maka sering saya bilang, sekarang ini cari kerjaan susah atau gampang? Makin susah, betul? Kenapa? Orangnya makin banyak, kompetisinya juga makin ketat. Dan nanti di akhir zaman saudara, ada momen di mana akan ada krisis besar-besaran. Tolong sebelum saya lanjut, mukanya nggak usah tegang. Maka pelajaran yang pertama, saudara, dunia semakin tidak stabil. Tapi jangan iman kita tergoyahkan karena keadaan. Kenapa? Dunia nanti akan bergoncang, ya. Tetapi siapapun yang mendekat, siapapun yang berjalan bersama Tuhan, hidupnya pasti dijaga Tuhan dengan sempurna. Makanya saya suka lagu sekolah minggu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari. Saudara boleh nggak kalahin anak sekolah minggu? Tetapi Tuhan Yesus tak pernah, semua yang difirmankannya. Oh ini kayaknya kita balas-balasan kayaknya. Saudara, yang saya mau bilang ada momen nanti di akhir zaman, engkau harus dihadapi dengan sebuah pilihan, pilih iman atau pilih aman. Maka saudara, pesan saya adalah jangan pernah khianat. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan pernah tinggalkan Yesus, bilang. Ada momen nanti engkau akan disuruh memilih antara mau pekerjaan atau engkau memilih iman. Sekarang ini saudara, ada banyak orang yang ditawarkan sebuah pekerjaan,
Asal imanmu harus engkau tinggalkan. Makanya saudara harus tetap jangan pernah mau tinggalkan imanmu. Jangan pernah mau tinggalkan Yesus. Ada momennya, ada momennya. Saudara tahu kan sekarang zamannya AI? Di zaman sekarang saudara tahu bahwa ada banyak sekali pekerjaan yang tadinya dilakukan manusia, sekarang enggak. Contoh, saya beberapa waktu yang lalu seringkali di-tag sama orang. Jadi saya baru khotbah ini jam 2, selesaikan jam 4. Tiba-tiba ada orang yang tag isi khotbah saya, lengkap semua plus ilustrasinya. Yang kirim ke saya, emak-emak. Saya yakin gak punya kemampuan desain, betul? Saya yakin gak punya kemampuan yang hebat dalam teknologi. Tapi dalam waktu 5 menit, semua khotbah saya sudah ada kesimpulannya. Tahu dari mana dia? Dia masukkan isi khotbah saya, masukkan ke AI dulu untuk buat itu. Anda butuh orang desain. Sekarang, enggak. Dan saudara tahu akibatnya apa nanti ke depan? Ada banyak pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh manusia, akhirnya digantikan oleh mesin. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kita ini yang hidup dalam Tuhan mau digadaikan imanmu hanya demi tawaran-tawaran dunia. Ada momen nanti kerjaan tambah sulit Pak, Bu. Tetapi engkau yang bertahan dalam kesudahannya, engkau yang tetap pegang imanmu, Tuhan pasti jaga setiap kita. Yang setuju katakan amin. Contoh, ya ini yang saya mau katakan, ada momen nanti di mana engkau yang kerja benar akan dianggap aneh loh. Ya. Ada momen di mana engkau yang hidup benar akan dianggap aneh. Contoh, saudara masih ingat ada satu orang yang di tanah Persia, dia dipercaya sebagai tangan kanan daripada Raja Persia. Nama orangnya adalah Gua Singa. Nama orangnya adalah Daniel. Saudara, ya Pak silakan Daniel pasalnya yang ke... Daniel 6 ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha dan wakil raja, terus Pak. para menteri dan bupati telah mufakat Sama-sama bilang mufakat. supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan Ya, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku Ya. ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. saudara lihat ayat ini sekali lagi, perhatikan baik-baik. Semua orang termasuk siapa? Pejabat tinggi. Siapa lagi? Terus siapa lagi? Semuanya bermufakat, persepakatan jahat hanya demi jatuhin satu orang. Siapa satu orang itu? Daniel. Kenapa Daniel mau dijatuhin sama orang banyak? Karena Daniel beda dengan yang lain. Ada momen Pak Bu dalam pekerjaanmu di mana engkau harus dipaksa-paksa orang supaya sama seperti mereka. Tetapi engkau yang bertahan, Tuhan pasti angkat setiap kita. Sama-sama bilang, jangan tukar imanmu. Ya, lihat kiri kanan bilang sama dia, bertahan, bilang. Ya, saya pernah kasih contoh kan, kalau ada orang bilang, wah, jadi Kristen gak usah fanatik. Kalau kekristenanmu, engkau belum sampai dibilang gila, jangan-jangan imanmu biasa saja. Contoh, Bapak Ibu pernah pas lagi jalan, di pinggir jalan, ngelihat orang gila? Bapak Ibu kan bukan pertama kali dengar khotbah saya. Ya, bilang iya atau enggak, pernah lihat orang gila? Nah, kan begitu. Saudara tahu dari mana kalau dia gila? Ya, pakaiannya acak-acakan, terus apa lagi? Rambut acak-acakan, ngomong sendiri, begitu kan? Jadi kalau ada orang ngomong sendiri, baju acak-acakan, rambut acak-acakan, baju dipakai di kaki, celana dipakai kepala, salah satu tanda, betul begitu? Oke. Kenapa kita bilang dia gila? Karena beda dengan yang lain, betul begitu? Sekarang saya ganti ceritanya. Apa yang terjadi? Kalau seluruh dunia ternyata orang-orang di dunia ini semuanya suka ketawa sendiri. Semua orang dunia ini rambutnya acak-acakan. Semua orang di dunia ini celana dipakai di kepala, baju dipakai di kaki. Cuma Anda yang tiap hari mandi. Cuma Anda yang ketawa kalau ada yang lucu. Cuma Anda yang sisiran. Saya mau tanya, yang gila siapa?
Kita. Kenapa? Beda sendiri. Kalau dalam beriman kepada Kristen engkau belum sampai dibilang gila lu, ada kesempatan lu nggak pakai, nggak apa-apa. Pada akhirnya, walaupun ada banyak kesempatan yang hilang, selama kita berjalan hidup bekerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah Tuhan pasti bela setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah tukar imanmu demi apapun. Saya suka lagu, sekali Yesus selama. Iya saudara, jangan pernah. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya engkau akan ditawarkan banyak hal demi meninggalkan imanmu. Slide boleh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan keadaan di luar menguasai iman di dalam. Jangan biarkan apa yang kita lihat mengalahkan apa yang kita percaya. Ingat, dalam hidup engkau boleh banyak badai, engkau boleh ada masalah, ada tantangan. Tapi ingat, badai boleh menggoncang kapal, boleh menggoncang rumah tanggamu. Tapi badai itu tidak boleh mengubah tujuan perjalananmu. Karena kita tahu, pada akhirnya semua yang Tuhan lakukan itu baik adanya untuk setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan tukar iman, bilang. Dan saudara tahu siapa orang yang akan mengalami tantangan paling besar ini? Bukan engkau loh, anak-anakmu nanti. Karena anak-anakmu nanti mau nggak mau akan diperhadapkan dengan tantangan seperti ini. Yang kedua, ya Pak silakan. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara Ya. di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ayat yang ke-6, lihat. Aku mendengar seperti apa? Ada suara di tengah-tengah keempat. Saya kasih PR ke saudara boleh ya? Saudara lihat nanti ini siapa 4 makhluk ini. Nanti baca di rumah Wahyu 8 ayat 4. Saudara baca di rumah. Bentuknya seperti apa? Ada di Wahyu 8 ayat 4. Sayap lalu banyak matanya. Bukan cuma itu, nanti kalau saudara mau tahu makhluk apa itu, nanti bacanya Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3. Bacanya di rumah saja. Karena kalau saya bahas di sini, ini udah kayak kelas teologi soalnya. Ya. Saudara, yang pernah dengar khotbah saya tentang makhluk sorgawi boleh lambaikan tangan? Yang ada, oh puji Tuhan, yang ada 7 penghulu malaikat? Yang pernah sekali lagi lambaikan tangan? Oke. Yang pernah dengar tapi nggak yakin pernah dengar, lambaikan tangan? Oke, saya ulang dulu biar kita ngerti konteks daripada Wahyu 6. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sorga selain ada Tuhan, ada juga makhluk sorgawi. Ada apa? Minimal ada 3 makhluk sorgawi yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama namanya kerub. Yang pertama namanya apa? Kerub kalau 1. Kalau rame-rame bentuk jamak dalam bahasa Ibrani, belakangnya tambahin im. Kalau 1 kerub, kalau banyak ke. Oke. Yang kedua, seraf. Kalau banyak berarti serafim. 3, bahasa Ibraninya mal'ah. Jangan malah. Malah itu artinya raja. Mal'ah itu artinya bahasa Indonesia malaikat. Oke. Dan 3 makhluk sorgawi ini ada momen di mana mereka akan datang menghadap Tuhan. Kalau mereka datang menghadap Tuhan, maka pertemuan itu disebut dengan sidang ilahi. Ulang ya. Kalau para makhluk sorga datang pada Tuhan, pertemuan itu disebut dengan apa? Sidang ilahi. Contoh Mazmur. Saudara, ini contoh. Allah berdiri dalam apa? Itu artinya bahwa Tuhan sedang berhadapan dengan para makhluk sorgawi lainnya. Sampai sini yang paham anggukan kepala dulu. Dan ketika sidang ilahi itu terjadi, maka pasti Tuhan keluarkan satu maklumat, sebuah ketetapan yang tidak boleh dilanggar siapapun termasuk para makhluk sorgawi. Uniknya, sidang ilahi ini pernah terjadi dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-6. Pak Surya boleh? Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah Ya. menghadap Tuhan, Dan dan di antara mereka datanglah juga iblis. datanglah juga siapa?
Saudara tahu ngapain iblis datang? Iblis datang karena dia dengar di dunia ada satu orang yang setia taat sama Tuhan. Tapi iblis bilang begini, Tuhan, iyalah dia setia, lah dia kaya. Kalau Tuhan mau uji dia setia atau enggak, maka coba ambil semuanya. Masih ingat cerita itu? Dan yang dimaksud oleh iblis adalah satu orang laki-laki yang namanya Ayub. Dan akhirnya Tuhan izinkan, tapi ada satu maklumat yang keluar dari sidang ilahi itu. Saudara masih ingat nih pasti. Nggak apa-apa, boleh, silakan. Begitu kan kurang lebih? Terserah mau diapain. Tapi jangan sentuh nyawanya. Yang lain bebas, tapi maklumatnya keputusan jangan sentuh nyawanya. Nangkep ya? Itulah keputusan sidang ilahi. Tidak boleh diganggu gugat. Dan ternyata suara yang sama terjadi di akhir zaman. Di tengah keempat makhluk itu, sidang ilahi, ada satu berita, ada satu suara yang bilang, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya apa? Nggak apa-apa, memang ada krisis. Nggak apa-apa, memang ada goncangan. Tapi yang ini nggak boleh dilanggar. Apa itu? Jangan pernah rusakkan yang ada minyak dan ada anggur. Maka pelajaran yang kedua adalah Tuhan tetap pelihara apa yang jadi miliknya. Sama-sama bilang, Tuhan pelihara saya. Saudara mungkin bilang, tapi Pak Pendeta, saya sudah hancur berantakan hidupnya. Selama engkau datang cari Tuhan, percayalah Tuhan tetap pelihara setiap kita. Makanya saudara, kalau kita dipelihara Tuhan, walaupun ada momen-momen yang bikin deg-degan, percayalah Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya saya suka lagu, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Sama-sama bilang, kita dipelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia berkah. Maka saudara yang ada minyak anggur, percayalah, boleh ada gelombang badai, tetapi selama engkau berjalan bersama Tuhan, engkau dijaga Tuhan dengan sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ada orang yang bilang, tapi pendeta saya hidupnya hancurnya minta ampun. Engkau selama cari Tuhan pasti dijaga. Saya bilang pasti dijaga. Oke, contoh. Saudara gajian tanggal berapa? Taruhlah tanggal 30. Biar gampang. Sekarang tanggal berapa? 23. Saudara habis gajian datang ke ATM ambil uang. Pas lagi di jalan tiba-tiba uang saudara jatuh 100.000. Jatuh. Ambil gak? Ini uang 100.000 jatuh. Saudara ambil gak uangnya? Kok diambil? Coba 100.000 kok. Diambil gak? Kenapa diambil? Lumayan, oh puji Tuhan. Sekarang uangnya, ini uang beneran. Uangnya lecek, dibuang. Ini udah sesi keempat saya khotbah. Udah 4 kali dilecek uang itu tuh barusan. Udah dilecek begini, saudara tetap ambil gak? Sebelum dijawab, saya ambil dulu, takut lupa. Ini penting. Ambil gak? Udah dilecek loh. Kenapa saudara ambil? Ada nilainya, walaupun udah lecek. Yakin? Nggak berubah nilainya. Engkau boleh selecek apapun, engkau boleh jatuh sedalam apapun, tapi di hadapan Tuhan, engkau ada nilainya. Engkau boleh bilang, oh Pak Pendeta saya udah hancur berantakan. Di hadapan Tuhan, selama engkau serahkan hidup kepada Tuhan, engkau tetap bernilai. Itu sebabnya saya sering bilang, engkau boleh katakan masa lalumu hancur, tetapi Tuhan jauh lebih senang untuk beracara dan mengatur masa depan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ingat, selama engkau berjalan bersama Tuhan, walaupun ada yang ngelecekin Anda, walaupun Anda jatuh dalam lumpur, engkau tetap bernilai. Saudara, di bumi mungkin ada krisis, mungkin. Tetapi sorga
tetap ada sebuah ketetapan. Di bumi mungkin ada kekacauan, tapi sorga tidak pernah kehilangan kendalinya. Sebab masalah hidup boleh diizinkan terjadi. Saya nggak bilang bahwa orang Kristen nggak punya masalah ya. Tetapi masalah di hidupmu tidak pernah mendapatkan kedaulatan untuk merusakkanmu. Makanya saudara, walaupun ada masalah, walaupun ada resesi, saya doa orang Kristen tetap resepsi. Masalahmu memang ada, tantanganmu memang ada, tetapi tetap tenang karena selama Tuhan yang pegang kendali ujung-ujungnya pasti berakhir dengan kemenangan setiap kita. Coba lihat kiri kanan, liatin mukanya dia. Jangan pasang muka khawatir, bilang. Walaupun kadang-kadang jalan Tuhan bikin deg-degan, tapi satu hal yang pasti pengalaman hidup kita mengajarkan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara, menghadapi krisis apapun jangan pernah takut, karena yang terburuk pun sudah pernah kita lewati. Betul ya? Dan Tuhan bawa kita sejauh ini bukan hanya untuk meninggalkanmu. Tuhan bawa kita sejauh ini untuk mempertontonkan di hadapanmu bahwa walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, Tuhan tetap jaga setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, slide silakan. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Ya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. artinya semua akan mahal, semuanya akan ada krisis, tetapi hasil ketetapan sidang ilahi apa katanya Pak? Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Langsung saja yang ketiga, yang terakhir, saudara harus melekat pada Tuhan. Sama-sama bilang, melekat pada Tuhan. Iya, saudara mau diberkati, makanya nempel sama sang sumber berkat. Karena kalau kita nempel sama sang sumber berkat, berkatnya kecipratan. Yang setuju anggukan kepala. Lah, Anda nempel sama orang bermasalah, kecipratan masalah juga kok. Betul kan? Makanya nempel sama sang sumber berkat. Dan saudara yang terkasih, kenapa dikatakan minyak dan anggur? Slide boleh. Saudara, minyak itu bicara mengenai pengurapan. Artinya, ketika engkau diurapi, engkau sadar bahwa saya ini milik Tuhan. Makanya kalau dalam perjanjian lama yang diurapi hanya imam dan raja, hidupnya milik Tuhan. Sedangkan anggur bicara mengenai perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya, saya akan ingat Tuhan. Ya, saya akan ingat Tuhan. Saudara, saya doa tahun 2026 ini sudah bulan apa? Agustus. 2 minggu lagi kita sudah masuk bulan Ber. Dan masuk bulan Ber, saudara sudah tahu kan? Aroma nastar sudah mulai tercium itu. Ya, pohon Natal ada yang udah mulai pasang, padahal masih 4 bulan lagi. Ada orang yang sudah mulai sibuk-sibuk Natal. Saya doa sebelum tahun ini berakhir, apa yang selama ini engkau doakan, sepakat suami istri, orang tua anak, saya doa sebelum tahun ini berakhir, engkau akan menerimanya untuk kemuliaan sorga. Tapi saya mau kasih tips. Suami istri tempat ini, kalau saudara lakukan ini, percayalah Tuhan buka jalan. Tipsnya begini. Saudara, seminggu 2 kali aja. Setiap hari bagus kalau bisa. Tapi seminggu 2 kali aja, mulai dengan langkah-langkah kecil. Seminggu 2 kali aja. Setiap seminggu 2 kali, suami istri, orang tua anak, perjamuan kudus sama-sama di rumah. Ya, kenapa? Karena kalau engkau perjamuan kudus, engkau pasti ingat Tuhan. Sebelum saudara keluar rumah, seminggu 2 kali aja. Coba saudara urapi minyak di kepalamu. Ini nggak ngomongin jimat, ini enggak. Karena kalau engkau lakukan itu, minimal kalau mau keluar rumah, mau buat dosa, pasti mikir. Mau ngomong yang aneh-aneh, kotor, ngomong-ngomong bercanda jorok, mikir kenapa? Habis diurapi. Saudara lakukan itu. Percayalah bahwa Tuhan pasti buka jalan. Pasti. Banyak orang bilang begini, Tiberias, gereja yang unik. Bukan cuma unik, maksudnya dalam konotasi yang negatif. Tiap minggu perjamuan saudara, kita tidak pernah menjadikan minyak urapan atau perjamuan kudus sebagai jimat. Sama-sama bilang, bukan jimat. Karena pesan Tuhan kepada gembala sidang jelas sekali. Bahwa jadikan gereja ini seperti gereja mula-mula.
Dan saudara tahu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini sama seperti persis yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Supaya punya dasar, saya kasih catatan sejarahnya. Slide. Ignatius dari Antioquia, dia bilang memecahkan satu roti yang adalah obat keabadian dan penawar agar kita tidak mati. Cyril dari Alexandria itu Iskandaria, Mesir sekarang. Dia bilang, percayalah bahwa perjamuan atau ekaristi punya kuasa untuk mengusir bukan cuma kematian, tapi juga penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi saudara, yang kita lakukan terserah orang mau ngomong apa, tetapi pesan Tuhan kepada gereja Tiberias jelas. Supaya gereja Tiberias seperti gereja mula-mula. Dan yang kita lakukan sama seperti gereja yang dilakukan oleh para rasul. Makanya saudara, ingat Tuhan. Dan kalau engkau ingat sama Tuhan, percayalah yang terbaik dari sorga Tuhan berikan. Coba lambaikan tangan, saya bilang, ingat sama Tuhan. Nempel terus sama Tuhan. Saya undang worship leader main musik. Dan kalau engkau selalu ingat Tuhan dalam setiap langkahmu, saya nggak bilang semuanya akan mulus. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Karena demi kita, dia rela korbankan tubuh darahnya. Slide penutup. Saudara, roti mengingatkan kita bahwa tubuhnya sudah diserahkan. Cawan mengingatkan kita bahwa darahnya telah dicurahkan. Kalau engkau di pihak Tuhan, nempel terus sama Tuhan, punya hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan, maka berisiknya dunia tak akan mampu mengguncang hidupmu. Sekitarmu boleh heboh, sekitarmu boleh krisis, tetapi engkau akan tetap tenang. Saudara masih ingat waktu zaman kecil? Ayahmu, walaupun engkau sering buat yang aneh-aneh, ayahmu akan datang dan memelukmu dengan erat. Dan dia akan membelamu. Itulah yang Tuhan lakukan. Maka apapun yang terjadi, krisis boleh ada. Selama engkau nempel sama Tuhan, engkau akan baik-baik saja. Saya nggak bilang semuanya mudah, tetapi bersama Tuhan engkau akan lihat keajaiban dan pertolongan Tuhan. Dunia boleh bergoncang, Yesus tetap pegang kendali atas hidupmu. Yesus tetap Tuhan. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader main musik. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kami belajar bahwa kami akan tetap dengan Tuhan, melekat selamanya. Karena kami tahu ada banyak masalah tantangan di sekitar kami. Tetapi kami mau tetap fokus sama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Yuk kita mengangkat pujian ini. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan Kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup tak pernah kau tinggalkan. tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi yang kami imani ya Tuhan. Kau tetaplah Allah, Tak akan bergoncang iman kami walau 10.000. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus Sekali lagi katakan walau 1000.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Dari hatimu katakan walau 10.000. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada yang suami datang sama istri. Coba istri-istri lihat ke muka suaminya deh. Coba tanya sama dia, capek nggak seminggu ini? Saudara, hanya untuk info ya para istri, suami itu dia lelahnya minta ampun dalam pekerjaan, tapi dia rela ngelakuin itu semua walaupun masa-masa sekarang makin berat. Tapi dia terima semua itu, yang penting keluarga aman. Di sini ada nggak anak-anak yang datang sama orang tua? Coba anak-anak lihat ke muka orang tuanya, lihat aja ngintip. Hanya untuk info ya rekan-rekan muda, orang tuamu terlihat senyum, tetapi sebenarnya di balik senyuman itu dia menyimpan rasa lelah yang begitu berat, hanya untuk membesarkan anak-anak, membesarkan engkau. Dia lakukan itu semua walaupun tahu bahwa ada banyak sekali masalah, tantangan, goncangan, makin sulit hidup ini, tetapi dia lupakan semua itu supaya bisa besarkan anak-anak. Yang saya mau bilang adalah, ke depan dunia nggak baik-baik saja, tetapi yang saya mau katakan adalah, selama engkau nempel sama Tuhan, engkau akan tetap kuat. Bukan karena kuat gagah kita loh, karena kalau mau ukur pakai kekuatan kita, udah nyerah kita. Ada banyak jemaat yang bilang, Pak pendeta jujur ya, di zaman sekarang nggak gila aja udah mujizat. Tapi kenyataannya engkau tetap kuat kan? Engkau tetap semangat kan? Kenapa? Bukan karena kita, karena Tuhan jaga setiap langkahmu. Maka hari ini saudara boleh taruh tangan kanan dada dan bilang, aku akan tetap kuat. Pegang erat terus tanganku ya Tuhan, karena aku tahu bahwa Engkau selalu menyertaiku. Ini komitmen kami sampai nafas kami yang terakhir. Kami akan tetap berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk yang berdoa kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000, Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus. mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Terima kasih Tuhan Yesus atas benih kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa berdoa agar setiap benih kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan juga menjadi rema bagi setiap kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa agar bersama dengan keluarga selalu aman dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan kemanapun pergi melangkah sepanjang hari ini, untuk sebarkan kabar baik, kabar sukacita kebenaran firman Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi kerajaan sorga, agar nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan menerima bagian yang terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus yang sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan memberi maupun yang belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kami akan mencukupkan segala keperluan yang kami miliki. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap untuk memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sama Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing, dan kami mengundang Sobat Kolektan untuk dapat menjalankan kotak persembahan. Kami ucapkan selamat memberi yang terbaik, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita angkat pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita terlebih lagi untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sambil kita boleh bangkit berdiri, siapkan hati kita, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami itu. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi sakramen yang kita lakukan saudara adalah untuk ingat Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, kami terima inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak,
terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, dusta, kami tolak perceraian. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi dan rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami sehat, diberkati Tuhan. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah beberapa minggu terakhir jam tidurmu berkurang, mungkin satu hari cuma 3 jam 4 jam, bicara sama Tuhan. Tuhan mau beracara atas setiap permasalahan yang kau hadapi. Bicara sama Tuhan. Engkau yang saat ini gak tahu kenapa kayak jantung berdegup kencang, bawa dalam doa. Maka serahkan Tuhan Yesus. Setiap Jumat Tiberias mereka semua sehat. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi dan rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang botol minyak urapan, kita doa sesuai dengan firman Tuhan. Saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Inilah minyak urapan yang kudus dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, diurapi atas setiap tempat, dijaga oleh malaikat sorga. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, doakan anak-anakmu. Sebut dalam doa. Yang masih punya orang tua, sebutkan nama orang tuamu. Doa di hadapan Tuhan. Percaya bahwa dalam hidup ini engkau berkumpul rukun damai. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan. Maka berserahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar doa. Jatuh seorang anak Tuhan berkati. Juga keluarga Mario diberkati Tuhan, keluarga Pak Herman diberkati, juga Ibu Ida diberkati, Pak Yusadi Himawan diberkati Tuhan, Pak Agus Ibu Maria, juga Kesha Metanoia Tuhan berkati, keluarga Zega diberkati, juga Pak Peri Nurhadi diberkati Tuhan,
juga Dahuri dan juga Vita, Tuhan berkati. Siapa mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap suami yang hadir, Tuhan berkati mereka menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan setia tiang doa dalam rumah tangga. Mereka yang bekerja diberkati Tuhan selama untuk memuliakan Tuhan, selama untuk bahagiakan keluarga. Biar Tuhan yang buka banyak pintu kesempatan yang baru. Setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, mereka yang berkuliah, mereka yang bersekolah, biar Tuhan yang jamin masa depan mereka. Kami percaya bahwa generasi minyak anggur punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji firman Tuhan sesuai dengan Wahyu 6 ayat 6, bahwa yang ada minyak, ada anggur, tidak dirusakkan. Artinya kami dijaga, disertai, disayang Tuhan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Kami doa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sayangi selalu Gembala Sidang kami ya Tuhan. Biar Tuhan panjangkan umurnya melalui pelayan Gembala Sidang. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati pelayan Gereja Tiberias Indonesia dimanapun cabang berada. Biar Tuhan yang pakai dengan luar biasa. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati. Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sayangi selalu berikan hikmat marifat dari sorga. Berkati koordinator di tempat ini Pak David bersama keluarga disertai Tuhan. Tuhan berkati bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini. Tuhan berkati juga hamba bersama istri Indira, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati Oliver, Sharon, Carson diberkati, juga tim Pak Surya diberkati bersama keluarga, rekan-rekan worship leader Tuhan berkati. Tuhan sayangi juga Bung Adrian diberkati, Bapak Pendeta Soni Saragi diberkati Tuhan, rekan-rekan pemain musik Bung Tono, Bung Gerald, Dos, The Joyce Tuhan berkati, rekan-rekan singer diberkati, Glory, Christine, juga Revi, Paul, Brian diberkati Tuhan, juga tim choir Tuhan sayangi selalu, tim media Tuhan berkati selalu mereka, tim Asher, kolektan, guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan tahu setiap keluarga yang hadir, Tuhan tahu setiap kebutuhan kami, dan Tuhan menyediakan sesuai dengan kehendak kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami pulang meninggalkan tempat ini, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Engkau memberkati